Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai menggambar hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Untuk materi yang pertama yaitu dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas materi mengenai apa itu pengertian dilatasi dan bagaimana cara menggambarkan hasil dilatasi yang berbentuk titik, garis, dan bangun datar. Nah, kali ini akan kita sambung kembali materi kita yaitu menggambar hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Nah, dilatasi itu membutuhkan suatu titik acuan yang biasa disebut sebagai titik pusat. Titik pusat tersebut disimbolkan dengan titik P dengan koordinat A, B. Nah, titik pusat pada dilatasi itu terbagi menjadi dua, yaitu titik pusat P dengan koordinat 0,0 dan titik pusat bukan 0,0 yaitu titik P dengan koordinat A, B. Nah, berdasarkan titik pusatnya, dilatasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dan yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Pertama akan kita bahas yang A, yaitu dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Pada koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat 4,3. Nah, titik A dengan koordinat 4,3 ini akan didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2 atau dapat dituliskan dengan O, 2. Artinya, titik A ini akan diperbesar 2 kali ukuran semula terhadap titik pusat O. Nah, perhatikan bahwa jarak titik A terhadap titik pusat O ini adalah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai jarak dua buah titik pada bidang koordinat kartesius, didapat bahwa jarak titik O ke titik A adalah 5 satuan. Atau kalian bisa dapatkan dengan menggunakan rumus dari teorema Pythagoras. Nah, karena titik A ini didilatasikan dengan faktor skala 2, maka titik A ini akan diperbesar 2 kali dengan jarak yang sama, yaitu 5 satuan. Sehingga didapat A aksen dengan koordinat 8,6. Nah, berdasarkan gambar ini, maka didapat bahwa titik A dengan koordinat 4,3 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 8,6. Untuk titik A dengan koordinat 4,3, maka nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 3. Sedangkan untuk titik A aksen dengan koordinat 8,6, maka nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan 6. Perhatikan bahwa X aksen sama dengan 8 itu didapat dari 2 dikali 4. Nah, karena nilai X sama dengan 4,
maka X aksen itu sama dengan 2X. Kemudian untuk Y aksen sama dengan 6, itu didapat dari 2 dikali 3. Nah, karena nilai Y sama dengan 3, maka Y aksen sama dengan 2Y. Nah, di mana 2 ini merupakan nilai K atau faktor skala. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K atau dapat dituliskan dengan O, K. Dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat KX, KY. Nah, dari rumus ini, bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan KX dan nilai Y aksen sama dengan KY. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik P dengan koordinat negatif 3,1 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik P dengan koordinat negatif 3,1. Maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 1. Kemudian faktor skalanya itu adalah 4. Maka nilai K sama dengan 4. Nah, di soal ini akan kita cari bayangan dari titik P, yaitu P aksen. Nah, dari uraian tadi kita dapatkan bahwa titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat KX, KY. Nah, dari rumus ini, maka bayangan titik P yaitu P aksen memiliki nilai X aksen sama dengan KX dan nilai Y aksen sama dengan KY. Karena diketahui nilai K sama dengan 4 dan nilai X sama dengan negatif 3, maka X aksen sama dengan 4 dikali negatif 3. Nah, hasil dari 4 dikali negatif 3 adalah negatif 12. Maka X aksen sama dengan negatif 12. Selanjutnya, untuk Y aksen sama dengan KY. Karena diketahui nilai K sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 1, maka Y aksen sama dengan 4 dikali 1. Nah, hasil dari 4 dikali 1 adalah 4. Maka Y aksen sama dengan 4. Berdasarkan uraian ini, maka diperoleh X aksen sama dengan negatif 12 dan Y aksen sama dengan 4. Sehingga bayangan titik P yaitu P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan P aksen dengan koordinat negatif 12,4. Jadi, bayangan titik P dengan koordinat negatif 3,1 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala 4 adalah P aksen dengan koordinat negatif 12,4. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 7 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 3.
Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 7. Maka nilai X sama dengan negatif 4 dan nilai Y sama dengan negatif 7. Kemudian faktor skalanya adalah negatif 3. Maka nilai K sama dengan negatif 3. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K yaitu K aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Untuk X aksen sama dengan Kx. Karena diketahui nilai K sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 4, maka X aksen sama dengan negatif 3 dikali negatif 4. Nah, hasil dari negatif 3 dikali negatif 4 adalah positif 12. Maka X aksen sama dengan 12. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan KY. Karena diketahui nilai K sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 7, maka Y aksen sama dengan negatif 3 dikali negatif 7. Nah, hasil dari negatif 3 dikali negatif 7 adalah positif 21. Maka Y aksen sama dengan 21. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X aksen sama dengan 12 dan nilai Y aksen sama dengan 21. Sehingga bayangan titik K yaitu K aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan K aksen dengan koordinat 12,21. Jadi, bayangan titik K dengan koordinat negatif 4, negatif 7 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala negatif 3 adalah K aksen dengan koordinat 12,21. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik D dengan koordinat 12,6 yang didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik D dengan koordinat 12,6, maka nilai X sama dengan 12 dan nilai Y sama dengan 6. Kemudian faktor skalanya adalah 1/3. Maka nilai K sama dengan 1/3. Nah, di sini akan kita cari bayangan titik D, yaitu D aksen. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik D yaitu D aksen
memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, untuk X aksen sama dengan Kx. Karena diketahui nilai K sama dengan 1/3 dan nilai X sama dengan 12, maka X aksen sama dengan 1/3 dikali 12. Nah, hasil dari 1/3 dikali 12 itu sama dengan 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Maka X aksen sama dengan 4. Kemudian untuk Y aksen sama dengan KY. Karena diketahui nilai K sama dengan 1/3 dan nilai Y sama dengan 6, maka Y aksen sama dengan 1/3 dikali 6. Nah, hasil dari 1/3 dikali 6 sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Maka Y aksen sama dengan 2. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan 2. Sehingga bayangan titik D yaitu D aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan D aksen dengan koordinat 4,2. Jadi, bayangan titik D dengan koordinat 12,6 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala 1/3 adalah D aksen dengan koordinat 4,2. Terakhir, contoh soal yang keempat. Tentukan bayangan titik S dengan koordinat 8,-2 yang didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala negatif 1/2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik S dengan koordinat 8,-2. Maka nilai X sama dengan 8 dan nilai Y sama dengan negatif 2. Nah, faktor skalanya adalah negatif 1/2. Maka nilai K sama dengan negatif 1/2. Nah, di soal ini akan kita cari bayangan titik S, yaitu S aksen. Nah, untuk rumusnya masih kita gunakan rumus yang sama, yaitu sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala K dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Kx, Ky. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S yaitu S aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Kx dan nilai Y aksen sama dengan Ky. Nah, untuk X aksen sama dengan Kx, karena diketahui nilai K sama dengan negatif 1/2 dan nilai X sama dengan 8, maka X aksen sama dengan negatif 1/2 dikali 8. Nah, hasil dari negatif 1/2 dikali 8 itu sama dengan negatif 8 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Maka X aksen sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya untuk Y aksen sama dengan Ky. Karena nilai K sama dengan negatif 1/2 dan nilai Y sama dengan negatif 2, maka Y aksen sama dengan negatif 1/2 dikali negatif 2. Nah, negatif dikali dengan negatif itu hasilnya adalah positif. 1/2 dikali dengan 2 itu sama dengan 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Maka Y aksen sama dengan 1. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X aksen sama dengan negatif 4 dan nilai Y aksen sama dengan 1. Sehingga
Bayangan titik S yaitu S-aksen dengan koordinat X-aksen, Y aksen sama dengan S-aksen dengan koordinat negatif 4,1. Jadi, bayangan titik S dengan koordinat 8, negatif 2 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan koordinat 0,0 dengan faktor skala negatif 1/2 menghasilkan bayangan S-aksen dengan koordinat negatif 4,1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.